Halo adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Ayo mari kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sebentar Tuhan, kami anak sekolah minggu akan memuji namamu Tuhan, menyembah namamu Tuhan Yesus. Jamah hati kami, siapkan hati pikiran kami untuk memuji menyembah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Udah bulan ketiga aja ya, bulan Maret. Nah adik-adik, gimana hari ini? Sehat semua ya, Kak David yakin adik-adik semuanya harus sehat. Walaupun sekarang ini musim pada sakit ya adik-adik ya. Banyak yang pada sakit, teman-teman Kak David juga ada yang sakit juga. Kak Devina juga sakit. Doakan ya teman-teman ya, adik-adik, biar Kak Devinanya cepat pulih. Adik-adik ya, juga adik-adik yang sedang sakit, Tuhan pasti sembuhkan dalam nama Yesus. Oke, adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di awal Maret ini. Sebelumnya kita akan nyanyikan suatu pujian, yaitu kasih. Ayo, ada yang tahu nggak lagu tentang kasih? Atau mungkin ya adik-adik taunya Buah Roh ya. Nah, ayo kita nyanyikan. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik masih ada yang belum tepuk tangan nih. Ayo sambil tepuk tangan yuk ya, biar kita semangat. Ayo 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi adik-adik, dengan lagu pujian tadi kalian harus bisa ambil ya. Harus punya kasih, punya setia, ada kesabaran, kelemah lembutan, sama penguasaan diri. Oke, kita lanjut lagunya, yaitu satu lagi. Nyanyikan satu. Ada orang buta duduk minta-minta. Adik-adik masih inget nggak lagunya? Ayo ingat-ingat adik-adik, masih inget nggak lagunya, lagu itu? Ayo kita nyanyikan ya. Ada orang buta duduk minta-minta, dia setiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Adik-adik, nyanyi lagi. Harus lebih sungguh lagi ya adik-adik ya. Harus lebih sungguh. Oke adik-adik, yuk mari kita nyanyikan lagi. Ada orang buta duduk minta-minta, dia tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Adik-adik mungkin yang di sini mungkin lagi sakit pilek, batuk, atau panas, atau gimana. Kata Tuhan Yesus kecil. Tinggal adik-adik berdoa, Tuhan Yesus jamah Tuhan pasti sembuhkan. Asal adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Oke, kita akan mau mendengarkan isi firman Tuhan. Kita mau nyanyikan suatu lagu
firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan isi firman-Mu. Siapkan hati pikiran kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik Tuhan, yang mendengarkan isi firman-Mu dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, ayo ambil Alkitabnya, ayo. Nih Alkitabnya, ayo bawa, diambil. Yang adik-adik belum disiapkan, ayo siapkan Alkitabnya. Yang sudah, angkat Alkitabnya seperti Kak David. Ya, oke. Sudah, kita udah siapin semua Alkitabnya. Kita mulai mendengarkan isi firman Tuhan. Kalian penasaran gak adik-adik? Kakak mau cerita sesuatu loh ya. Kak David sudah rangkum di handphonenya Kak David. Nah, di sini adalah cerita Alkitabnya, berjudul nih adik-adik yang suka menulis ya, Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Wah, siapa ya adik-adik Bartimeus? Nah, adik-adik dengarkan ya. Judulnya yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kitabnya yaitu ada di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Adik-adik, itu Markus 10 ayat 46 sampai 52. Oke adik-adik, judulnya Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus. Oke, kita mulai ceritanya adik-adik. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di kota Yeriko. Nah, lalu saat dia berjalan, di pinggir jalan ada seorang buta yang mengemis duduk di pinggir jalan, yaitu bernama siapa adik-adik seperti judulnya tadi? Bartimeus. Nah, setelah dia dengar, wah ada Tuhan Yesus nih sedang berjalan mendekati wilayah kami. Langsung dia berteriak adik-adik, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, seperti itu adik-adik. Mungkin dia berteriak-teriak sambil matanya tidak melihat adik-adik, malam gitu. Tuhan Yesus anak Daud, kasihinilah aku. Wah, dia teriak-teriak makin kencang adik-adik. Nah, orang-orang itu adik-adik ya langsung banyak itu menyuruh agar Bartimeus diam karena dia berisik. Dia ngomong terus. Tapi adik-adik, Bartimeus semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, dia tetap percaya bahwa akan adanya Tuhan Yesus datang bisa menyembuhkan dia. Makanya dia walaupun orang-orang menyuruh dia untuk kamu diam, jangan berisik teriak-teriak, dia tetap memanggil-manggil Yesus supaya apa adik-adik? Supaya Yesus mendengar bahwa ada yang memanggilnya. Nah, lalu ternyata apa adik-adik? Usahanya dia itu adik-adik? Terdengar oleh teriakannya dia itu terdengar oleh Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Lalu apa adik-adik? Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh muridnya untuk membawa Bartimeus kepadanya. Jadi murid Yesus, tolong, kata Tuhan Yesus, datangkan dia kepadaku. Nah, langsung muridnya, salah satu murid Yesus datang lalu membawa Bartimeus itu yang buta itu adik-adik. Nah, lalu murid Tuhan Yesus berkata, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Jadi bahwa
muridnya Yesus itu memberitahu bahwa Tuhan Yesus telah memanggil, ayo kita kuatkan hatimu Bartimius. Nah, lalu akhirnya Bartimius pun berdiri dan pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Wah, adik-adik senang gak ya adik-adik ya kalau kita sedang sakit ya, terus kita di zaman itu ada Tuhan Yesus, pasti kita langsung Tuhan Yesus bisa, pasti kita kejar-kejar ya adik-adik ya. Wah, pasti Tuhan Yesus pasti sembuh. Tapi untuk sekarang adik-adik ya, tidak perlu berteriak-teriak seperti itu. Apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sekarang sudah ada di hati kita nih, ada dalam hati kita Tuhan Yesus. Tinggal apa adik-adik? Tinggal adik-adik lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, aku sedang sakit, atau Tuhan Yesus, aku misalnya sedang marah. Tuhan Yesus, tolong Tuhan biar aku sehat kembali, atau Tuhan Yesus biar saya tidak marah, saya tidak nakal. Nah, tinggal gitu aja. Simpel kan sekarang? Nah, itu semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia berkorban disalib untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Nah, kita jadi tidak perlu berteriak-teriak untuk memanggil Tuhan Yesus. Kita cukup di kamar, lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Suara hati kalian pun Tuhan Yesus dengar. Nah, kita lanjut ceritanya ya. Berani Tuhan Yesus, lalu dia berkata kepada Bartimius, kamu ingin aku berbuat apa? Kata Tuhan Yesus. Lalu dengan cepat Bartimius itu berkata, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Nah, karena kenapa dia buta, Bartimius itu buta. Ya, langsung aja. Tidak banyak ngomong, dia langsung bilang, Tuhan Yesus, supaya aku dapat melihat. Nah, lalu Tuhan Yesus cukup berkata, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wih, luar biasa ya adik-adik. Apa yang adik-adik, Tuhan Yesus cuma bilang itu aja, bahwa imanmu akan menyembuhkan engkau. Apa yang terjadi adik-adik? Perlahan, nah adik-adik mungkin bisa ngeliat nih di gambarnya di sini. Dia perlahan dengan membuka matanya perlahan, tiba-tiba terbukalah mata Bartimius. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu adik-adik buat siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan Bartimius. Apa yang terjadi adik-adik dengan Bartimius? Dia sangat bahagia sekali. Dia bisa melihat warna-warna. Dia bisa melihat sekelilingnya. Apa yang dia lihat, dia bisa lihat. Sekarang mata Bartimius sudah bisa melihat lagi. Wah, ajaib ya adik-adik ya. Tuhan Yesus itu mukjizatnya sangat dahsyat. Tapi tetap adik-adik, nomor satu adalah siapa? Ini iman kita dulu nomor satu. Yang membuat bahwa meyakinkan bahwa setiap kalau kita berdoa mengataskan nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita doakan pasti Tuhan jawab. Nah, adik-adik harus percaya. Tuhan Yesus, misalnya adik-adik sedang sakit, Tuhan Yesus adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan misalnya sembuhkan Tuhan, misalnya batuk aku, atau misalnya panas atau pilek. Nah, Tuhan Yesus pasti sembuhkan asal kalian percaya. Akhirnya Bartimius mengikuti Tuhan Yesus dan memuliakan Allah. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Setelah dia dipulihkan sama Tuhan Yesus, dia malah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Adik-adik aja dari kecil belum lahir aja sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Sudah selalu diberkati dari bayi dan dari saat di dalam kandungan. Nah, Tuhan Yesus selalu menyertai kalian sampai saat sekarang ini udah bersekolah. Nah, sekarang lebih mudah kan adik-adik. Jika kalian ingin sesuatu, ingin berdoa, ingin ketemu Tuhan Yesus, gampang. Tinggal lipat tangan, tutup mata, dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengar doa-doa kita. Pasti melihat nih. Apa Daryl nih lagi berdoa biar misalnya ujian nilainya bagus. Asal belajar. Nah, di situ nanti Tuhan pasti
kabulkan, asal kitanya pun ada usaha. Sama seperti Bartimeus, dia berteriak-teriak kepada Tuhan dan dia berdiri. Nah, itu kan suatu usaha ya adik-adik ya, untuk dia bisa bertemu Tuhan Yesus. Sama seperti adik-adik. Adik-adik harus masuk ke kamar, melipat mata, melipat tangan. Lalu adik-adik bersungguh-sungguh dalam hati untuk berdoa. Nah, itu adalah sebuah usaha adik-adik. Dan juga adik-adik tetap, ya, adik-adik nih lagi sakit, batuk. Adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan biar sembuhkan. Jangan adik-adik malah makan es krim atau makan ciki. Wah, itu sama aja ya. Nggak boleh ya. Kalau udah tahu sakit batuk, tidak boleh makan es krim, tidak boleh makan ciki. Ya, walaupun kita berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi kalau kitanya bandel, melakukan hal yang membuat batuk itu terjadi lagi ya gimana? Pasti sulit sembuhnya. Karena kalau kita mau sembuh juga berasal dari kitanya juga adik-adik. Nah, jadi inti cerita di sini adalah barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya adik-adik, itu inti dari cerita tersebut, bahwa Tuhan Yesus, jika siapapun yang datang kepadaku, Tuhan Yesus tidak akan membuangnya. Pasti Tuhan Yesus rangkul, Tuhan Yesus sembuhkan bila dia sakit, Tuhan Yesus berikan sukacita kepada orang-orang yang selalu berdoa berserah kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, jadi firman Tuhan di sini seperti itu ya. Adik-adik harus percaya sama Tuhan Yesus, selalu mengandalkan Tuhan Yesus setiap saat. Apapun adik-adik mau sesuatu, berdoa dulu, berdoa. Nah, itu adalah suatu adik-adik? Suatu usaha bahwa kita adalah orang yang sangat-sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, kami sudah mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami seperti Bartimeus Tuhan, yang mempunyai iman yang kuat, mempunyai iman yang teguh, yang percaya bahwa apapun yang dia alami, yaitu dia buta, tapi dengan iman daripadamu dan Yesus menyembuhkan mujizat-Mu, menyembuhkan Bartimeus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarpun kami Tuhan memiliki karakter seperti Bartimeus yang sangat yakin kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati papa mama kami Tuhan dalam usaha pekerjaannya. Juga mungkin ada teman-teman kami yang sedang sakit, di dalam nama Yesus dengan percaya Tuhan, Engkau sembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau sembuhkan teman-teman kami yang sedang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah adik-adik, shalom, terus memberkati. Sampai minggu depan lagi, dadah.